Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kali ini, untuk algoritma dan struktur data, materi yang akan kita bahas yaitu perihal array satu dimensi. Ini masih, dasarnya dulu ya untuk materi array satu dimensi. Nah, pengertian array satu dimensi, array ini adalah variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling bersambung atau bersebelahan, gitu ya, sehingga alamatnya saling bersambung atau bersebelahan. Lalu array satu dimensi ini adalah array yang terdiri dari beberapa buah kolom, yang setiap elemen array-nya ini dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Jadi penerapan array ini biasanya bisa diaplikasikan pada saat kalian ingin membuat sistem antrian. Misal kita mau bikin sistem antrian, eee, pendaftaran pasien, atau sistem antrian nasabah di bank, atau sistem antrian, konsumen di supermarket dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita lihat misalnya di gudang nih, stok persediaan barang. Kan setiap barang itu bertumpuk-tumpuk ya. Nah, jadi tumpukan itu disebut sebagai bisa aplikasikan ke dalam array satu dimensi. Nah, ini adalah gambaran untuk, array satu dimensi. Jadi dia terdiri dari indeks dan, elemen array-nya. Untuk lebih jelasnya, ilustrasi array satu dimensi ini misalnya seperti ini. Misal, ini ada 7 elemen, yaitu dengan indeksnya 0 sampai 6. Dengan nilai indeks 0 itu adalah nilainya 10, indeks 1 nilainya 5, indeks 2 nilainya 6, indeks 3 nilainya 9, indeks 4 nilainya 8, indeks 5 nilainya 2, dan indeks 6 nilainya 7. Nah, jadi yang di atas ini dinamakan sebagai nilai indeks. Lalu yang di sini dinamakan sebagai nilai elemen array. Nah, ini A indeks 0, jadi penulisannya A indeks 0, jadi ini A indeks 0 sama dengan 10. Ini adalah A indeks 1 sama dengan 5, A indeks 2 sama dengan 6, A indeks 3 sama dengan 9, A indeks 4 sama dengan 8, A indeks 5 sama dengan 2, dan A indeks 6 sama dengan 7. Nah, ini ilustrasi untuk array satu dimensinya. Lalu berikutnya, kita ambil contoh misal kita mau mendeklarasikan sebuah array satu dimensi. Misalnya dengan nama variabelnya adalah variabel A. Nah, di array satu dimensi variabel A ini dia memiliki 10 elemen dengan tipe datanya adalah integer. Maka bentuk array-nya bagaimana? Nah, bisa kalian tulisnya seperti ini, integer A gitu ya, dengan jumlah elemennya adalah 10. Ini kalau tidak ada nilai dari elemennya. Nah, seandainya array A itu kita kasih nilai ya, saat pendeklarasian, maka bentuk penulisannya seperti apa? Nah, penulisan seperti ini. Integer A dengan jumlah elemennya adalah 10. Isinya apa saja nilainya? 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, 1, 10, 6 gitu. Jadi jumlah nilainya ini harus ada 10. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi harus ada 10. Kalau kurang boleh nggak, Bu? Boleh, gitu. Jadi misalnya, integer A dengan jumlah elemen 10 gitu ya, isinya cuma ada 2, 5, 4, 8, 1 gitu, 3, 7 ini nggak ada nih, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya misalnya nih di suatu bioskop, telah tersedia 10 bangku gitu ya, 10 bangku. Ternyata yang datang ada 5 penonton, hanya ada 5 penonton. Berarti kan bangkunya digunakan ada 5. 5-nya kosong, boleh nggak seperti itu? Boleh. Jadi boleh deklarasi cuma walaupun di sini sudah disiapkan 10 elemen, tapi isinya cuma sampai 5 boleh, 2, 5, 4, 8, 1 itu boleh. Yang tidak boleh adalah jika jumlah elemennya, jika isi ya, jumlah isi dari elemennya ini lebih dari 10.
Misalnya ada 12, ada 11, itu tidak bisa. Itu pasti akan error. Ya sama seperti di bioskop sudah siapkan 10 bangku tapi penontonnya ada 11, ada 12, maka itu tidak bisa. Jadi yang dibolehkan adalah harus kurang dari atau sama dengan dari jumlah elemennya. Selanjutnya, dari pendeklarasian inisialisasi array A ini, kita dapat artikan bahwa kalau tadi kan saya ilustrasinya adalah di bioskop. Nah, ini sekarang ilustrasinya adalah dengan memori komputer, karena kan kita menggunakan data ya. Jadi ilustrasinya yang tadi, array yang tadi diilustrasikan sudah disiapkan nih memori komputer sebanyak 10 tempat. Dengan indeksnya kalau 10 berarti dari 0 sampai 9. Dengan nilainya adalah misalnya indeks 0 itu nilainya 2, indeks 1 nilai berapa, atau indeks 9 sampai indeks 9 itu nilainya adalah 6. Nah, lebih jelasnya seperti ini penulisannya, penggambarannya. Ya, jadi yang ini ya, ini adalah indeks. Jadi kalau misal jumlah elemennya 10, maka indeksnya 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang disebut sebagai nilai indeks. Nah, yang ini adalah alamat memorinya. Karena ada 10 berarti alamat memori ke-1, alamat memori ke-2, sampai alamat memori ke-10. Ini yang disebut sebagai alamat elemen array. Selanjutnya, ini adalah isi dari elemen array-nya atau nilai dari elemen array-nya. Bu, apakah nilainya harus seperti ini? Tidak, bebas. Ya, bebas. Jadi boleh angka berapapun saja yang penting jumlahnya harus sama atau kurang dari jumlah elemen yang ada. Baik, berikutnya adalah menyiapkan array numerik lengkap dengan nilai awal pada C++. Jadi kita belajar algoritma ini penerapan aplikasinya dengan menggunakan C++ ya. Penerapan aplikasinya dengan menggunakan C++. Contoh yang pertama, diketahui sebuah array dengan 7 elemen lengkap. Jadi ada jumlah elemennya ada 7 ya, lengkap dengan isinya. Nih, 7 berarti kalau misalnya jumlah elemennya 7, maka jumlah indeksnya adalah dari 0 sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilainya adalah A indeks 0 nilainya 4, A indeks 1 nilainya 1, A indeks 2 nilainya 0, A indeks 3 nilainya 7, A indeks 4 nilainya 9, A indeks 5 nilainya 12, A indeks 6 nilainya 5. Maka penulisan seperti ini adalah A indeks 0, ini A indeks 1, ini A indeks 2, A indeks 3, A indeks 4, A indeks 5, dan A indeks 6. Pertanyaannya, buatlah coding C++ untuk menampilkan array seperti tampilan ini di atas. Ya, kita langsung saja ya, kita langsung masuk ke C++-nya. Kita langsung masuk ke C++-nya. Baik, ini saya hapus dulu. Kita masuk ke C++. Bentar. Oke. Nah, ini kita buat. Baik, kita buat ya ke C++-nya. Ingat, pada saat di C++ kita harus deklarasikan header-nya terlebih dahulu. Include tanda kutip io trim.h. Ingat ya, kita harus deklarasikan header-nya. Jadi iostream.h ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk supaya bisa mengenal statement tin dan cout. Karena ini kepanjangan dari input output stream.header ya. Jadi kalau kita menggunakan in dan cout tapi header iostream-nya tidak dideklarasikan, maka in cout-nya tidak akan bisa dibaca. Maka pada saat dijalankan pasti akan error. Selanjutnya kita pakai misalnya include conio. Include conio.h. Ya. Ini conio.h ini adalah fungsinya untuk mengenal perintah gauge. Gauge itu untuk apa? Untuk bisa menahan tampilan pada saat kita mau running hasilnya. Ya. Oke, selanjutnya kita void main. Nah, isi dari body codingnya itu ada di dalam void main, gitu ya. Oke, nah setelah void main kita deklarasikan dulu nih, ya. Kan array itu terdiri dari indeks dan nilai elemen. Kita lihat indeks ini kan angka nih, ya. Indeks ini kan angka 0 sampai 6. Nah, berarti karena angka
kita deklarasikan si indeks itu tipe datanya apa. Ingat tipe data yang kalian pahami apa saja? Kalau angka berarti tipe datanya menggunakan integer atau kita singkat sebagai int. Anggaplah indeks ini kita kasih variabelnya i, kita kasih nama variabelnya i. Bu, apakah harus i? Tidak, bebas. Kalian mau pakai huruf B, huruf C, bebas. Variabel bebas. Yang penting nanti konsisten dengan pemanggilan yang selanjutnya. Baik, kita deklarasikan misalnya integer i, titik koma. Selanjutnya apa lagi? Ini kan tadi array ya. Array ini kita kasih variabel a. Jadi apa? Integer a. Dengan jumlah elemennya berapa? Katanya 7 kan? Berarti kita tulis di sini 7. Ya, indeks A 7. Lalu kita ini kan isinya. Berapa saja isinya? Isi elemennya ini kan 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Tutup kurung kurawal, titik, koma. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya untuk pemanggilan kita pakai metode for terlebih dahulu. For buka kurung, i-nya dimulai dari berapa nilainya? Dari 0. I sama dengan 0 titik koma, i kurang dari sama dengan berapa indeksnya? Sama dengan 6. Titik koma, i plus plus, tutup kurung. Setelah itu apa? Baru kita panggil cout. Cout, kita langsung a indeks i gitu ya. Artinya ini a indeks ini, a indeks i. Ini jumlah elemennya. A indeks i. Titik. Kita kalau mau pakai tanda kutip boleh, tanda kutip spasi, tanda kutip titik koma. Jangan lupa tutup kurung, lalu gauge. Titik koma. Oke, baik kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya muncul nih hasilnya ya. Hasilnya adalah 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Ini kenapa ada muncul 0? Apakah ada yang salah? Kita lihat ya. Kita cek nolnya muncul, kita cek ternyata apa? A indeks 0, oh ada yang kurang saya di sini ya, 9. Nah, oke kita coba jalankan kembali. Nah, baru ya 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Oke. Lalu Bu, kalau saya spasinya, saya nggak mau pakai spasi, saya mau pakainya ENDL, boleh kita pakai ENDL, tapi nanti tampilannya dia ke bawah. Nah, 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Atau misalnya saya mau pakai kalimat nih, cout gitu ya, indeks, nilai indeks ke gitu ya. Nilai indeks ke tanda kutip, tanda siku, i gitu ya. Tanda kutip, sama dengan tanda kutip. Nah, jadi ini harus kalian pahami. Saya jalankan dulu ya, apa yang terjadi ketika dijalankan. Nah, muncul kalimat seperti ini, ya, muncul kalimat seperti ini. Oke, kita lihat nih ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nilai indeks for ini kan perulangan kan, dia akan berulang dari 0 sampai 6, berarti akan berulang sampai 7 kali. 0 sampai 6 kan 7 kali kan, jadi ada 7 berulang. Jadi penulisan kalimat nilai indeks K yang ada di dalam tanda kutip, ini terus berulang. Nah, I-nya ini karena I dia bukan sebagai statement karena tidak diapit dengan tanda kutip, ini adalah variabel. Dari mana variabelnya? Dari sini. Gitu. Nah, ini akan berubah setiap perulangan, dia akan bertambah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang A indeks I-nya ini adalah isi dari elemennya. 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya yang I-nya ini pun saya kasih tanda kutip. Yang ini saya kasih tanda kutip. Maka ini akan dibaca bukan sebagai variabel lagi, tapi sebagai statement. Kita coba lihat hasilnya. Nah, I-nya akan terus muncul. Karena apa? Karena diapit dengan tanda kutip, dia dianggap sebagai statement, bukan variabel. Itu ya, dia bukan variabel. Nah,
Terus saya sudah pernah mengatakan bahwa pemrograman itu adalah di C++ ini adalah case sensitif. Dia sensitif terhadap penulisan. Contohnya apa? Dia sensitif, huruf besar, huruf kecil dianggap berbeda. Misalnya di sini I besar, tapi di sini pemanggilannya saya panggilnya I kecil. Apa yang terjadi? Nah, maka make failed. Tuh, kita lihat, dikasih tahu bahwa undefined simbol I. Simbol I kecilnya itu nggak dikenal. Karena apa? Karena di deklarasinya I-nya I besar, bukan I kecil gitu. Jadi sini kita pakai I besar. Oke, kita jalankan. Nah, maka hasil seperti ini gitu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya. Oke ya, ini yang tadi ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui sebuah array dengan 5 elemen lengkap dengan isinya. Dengan ilustrasinya adalah seperti ini. Gitu ya. Buat codingnya, kita lanjut. Balik lagi ke tadi. Ya, kita lanjut, balik lagi ke tadi. Apa nih yang berubah? Jumlah elemennya 5 ya, jumlah elemennya 5, berarti di sini 5. Gitu. Isinya apa saja? Isinya 8, 10, 6, 2, 12. Nah, karena dia elemennya 5, berarti indeksnya 0 sampai 4. Berarti di sini diganti 0 sampai 4. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, maka ini muncul ya. 8, 10, 6, 2, 12. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Paham ya sampai di sini ya? Oke ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui sebuah array dengan 11 elemen lengkap nih. Ya, dengan 11 elemen lengkap ini. Coba buat codingnya. Oke, kita buat codingnya. Berarti apa yang berubah? Elemennya. Elemennya berubah menjadi 11. Isinya apa saja? 8, 10, 6, 2, 12 kita tambahkan. 18, 3, 0, 4, 4, 3. For-nya dari 0 sampai 10. Oke ya, semuanya tidak berubah. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Berikutnya, nah ini adalah sebelumnya kita sudah belajar mempelajari bagaimana menyiapkan array numerik, artinya berupa angka, ya. Nah sekarang karakter, karakter itu apa? Huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya atau kalimat. Kita langsung ambil contoh. Diketahui sebuah array dengan 7 elemen lengkap, isinya A, B, C, D, E, F, G. Buat codingnya. Pertanyaannya, Bu, apakah isi elemennya harus A, B, C, D, E, F, G? Atau harus berurutan? Tidak, bebas. Kalian mau kalimat, mau huruf apa saja bebas. Oke, sebenarnya pola codingnya sama seperti yang tadi, yang pada saat kita menyiapkan array yang numerik. Ya, kita lihat perbedaannya apa? Untuk indeks tetap sama. Dia tipenya adalah integer. Karena apa? Karena pakainya adalah angka. Yang membedakan hanya dari isi elemen array-nya. Dia berupa huruf. Maka tipe datanya adalah char. Ya. Oke. Sekarang kita coba ke codingnya. Kita coba ke codingnya. Oke, tadi saya sampaikan kan I ini adalah peranannya sebagai indeks. Indeksnya kan masih huruf nih. Ya, huruf 0, masih angka 0, 1, 2, berarti dia tipe datanya tetap integer. Nah, isinya yang huruf, berarti ini kan isinya kan, maka diganti dengan char, gitu ya, diganti dengan char. Jumlah elemennya berapa? Jumlah elemennya 7, maka di sini jumlah elemennya adalah 7. Nah, ada 2 cara untuk menguraikan isi dari elemen array-nya untuk khusus untuk karakter. Boleh diapit dengan tanda kutip atau diapit dengan tanda petik ya. Misalnya kita tulis gini, A, B, C, D, E, F, G. Oh, huruf besar semua ya, huruf kapital. A, B, C, D, E, F, G. Nah, tanda kutip titik koma for I-nya tetap tetap pakai integer di sini ya. Berarti karena jumlah elemennya 7 berarti I0 sampai I6. Oke. Nah, coba jalankan.
Nah, maka muncul A, B, C, D, E, F, G. Lalu, cara yang kedua bagaimana? Selain menulisnya seperti ini, menguraikannya adalah bisa seperti ini, tanda petik A, tanda petik, koma, tanda petik B, koma, tanda petik C, tanda petik, koma, tanda petik D, koma, tanda petik E, koma, tanda petik F, koma, tanda petik G. Nah, jadi boleh polanya penulisannya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sama seperti ini ya. Paham ya? Sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui, array-nya bukan 5 ya, tapi 9 elemen lengkap dengan isinya, untuk menampilkan kalimat mahakarya. Oke, kita coba ke sini. Oke ya, berarti jumlah elemennya berapa? 9. Ini bukan 5 ya, saya salah ngetik ya, 9. Kalimatnya apa saja? Misalnya mahakarya, mahakarya. Nah, indeksnya dari 0 sampai 8, maka di sini 8. Kita coba jalankan. Nah, muncul mahakarya. Atau kalau misalnya mau kalian ganti dengan tanda petik boleh. Tanda petik M, tanda petik, koma, tanda petik A, tanda petik, koma, tanda petik H, koma, tanda petik, A, K, koma, A, koma, R, koma, Y, koma, A, Oke. Nah, kita coba jalankan. Oke, muncul ya mahakarya. Baik ya, paham ya? Kalau begitu, kalau sudah paham, silakan dikerjakan tugasnya. Kalian coba buat 2 coding. Yang pertama perintahnya adalah buat coding untuk menampilkan nama lengkap kalian. Ya, buat coding untuk menampilkan nama lengkap kalian. Selanjutnya, yang kedua adalah buat coding untuk menampilkan nomor handphone kalian. Ya, paham ya? Oke, baik materi untuk, array satu dimensi dengan materi yang dasar saya cukupkan sampai di sini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.